Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, apakah lafaz Allah alif lam lam ha Nur Muhammad itu nyata atau halu? Karena viralnya pembahasan tentang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, yang ada dalam dirinya sang sosok itu terdapat lafaz Allah atau alif lam lam ha, atau juga Nur Muhammad yang dikatakan nurullah atau nur ilahi, yang ada sebagian orang mengatakan halu. Karena Tuhan bernama Allah sampai nanti kalimat la ilaha illallah terbit, Tuhan belum bernama Allah. Karena Tuhan belum bernyata, tapi Tuhan sudah ada. Dia qadir namun belum nyata. Karena beliau belum bernyata, makanya belum ada nama. Maka Tuhan ingin dikenal. Lalu Tuhan ingin dikenal menampakkan zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Apakah yang bernyata itu? Yaitu zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Maka zat, sifat, asma, af'al inilah yang disebut rupa nur. Jadi yang disebut nur itu adalah kenyataan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, dan af'al Tuhan. Lalu rupanya adalah nur. Nur ini yang merupakan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, dan af'al Tuhan. Inilah yang bernama Allah. Padahal sebelumnya belum bernama, maka mengapa bernama Allah? Yaitu zat Tuhan jadi alif, sifat Tuhan jadi lam awal, asma Tuhan jadi lam akhir, dan af'al Tuhan jadi hak. Makanya menjadi alif lam lam ha, bernama Allah. Padahal Allah adalah zat, sifat, asma, dan af'al yang rupanya adalah berupa nur. Kemudian ada pertanyaan, katanya ada Nur Muhammad, karena nur itu adalah terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena dari Tuhan yang maha terpuji. Allah itu maha terpuji, karena itulah nurnya bernama Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad adalah nur Tuhan, karena nur ini dari orang yang terpuji. Jadi Allah itu nurnya yang bernama Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang lahir di Madinah. Ya, tetapi Nabi Muhammad adalah bagian dari nur itu, juga bukan milik beliau. Ini adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Nur Muhammad adalah rahasia Tuhan, yang kemudian nur tadi menjadi roh semesta alam. Sekarang ke alam dalam bentuk apakah itu tadi? Maka menjadi unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Menjadilah ia alam, menjadilah ia jasad, jadilah seluruh alam ini
terjadi dari api, angin, air, dan tanah. Tetapi api, angin, air, dan tanah ini dari nur juga. Kemudian api menjadi rahasianya, kita angin menjadi nyawa, kita air menjadi hati, kita dan tanah menjadi tubuh. Kita semua berasal dari nur, sedangkan nur adalah rahasia Tuhan. Nur menjadi semesta sekalian alam. Mengapa Allah dikatakan zat yang maha hidup? Karena totalitas atau wujud yang ada di seluruh alam yang bernama Allah. Tapi kalau sudah paham, jangan dikeluarkan dan dicairkan, jangan disebut, karena itu sudah tak kenal pada rahasianya, karena sudah sempurna. Jadi manusia, jangan lagi kita katakan Allah pada manusia, karena ini adalah rahasia. Diumpamakan apabila benang sudah jadi kain, jangan lagi kita katakan kain itu adalah benang. Tetap saja kain itu adalah kain, bukan benang. Kalau kain sudah jadi baju, jangan lagi baju kita sebut kain, tapi sebutlah baju. Tapi hakikatnya adalah satu, tapi rupanya banyak. Jika kita sebut Tuhan, tapi kita tidak kenal secara hakikat, sehingga diri kita ini zohir yang nyata ini, dan bayang-bayang diri kita ini yang batin, yang berkalimah, yang berhuruf Allah. Apakah itu pada saat berdiri, atau pada saat duduk, atau pada saat berbaring, tetap berkalimah dan huruf bertuliskan lafaz Allah, karena ini adalah bayang-bayang diri yang batin, karena diri yang batin itu berkalimah Allah. Alif lam awal lam akhir ha, zat sifat asma dan af'al, itulah rahasia Tuhan kepada nur. Oleh karena itu, hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah pada saat duduk, atau pada saat berdiri, atau pada saat berbaring. Haruslah kita ingat kepada Allah, walaupun mulut tak berkata atau hati tak terucap, tapi kita sudah tahu itu rahasianya. Berarti kita sudah mengatakan Allah pada diri inilah yang benar. Benar orang berzikir, karena zikir itu adalah ingat, bukan ucapan. Tapi untuk memasrahkan zikir kemudian kita ucapkan, tapi yang berzikir bukan ucapan, tapi ingatan. Kalau kita mengucap tapi tidak ingat, berarti belum paham pada hakikat. Kita sadari bahwa yang ada ini diri Allah, maksudnya nyata, tiada lain daripada Allah. Di manakah nyatanya? Kita lihat huruf Allah, lam awal, lam akhir, dan hak. Apabila kita hilangkan huruf lam awal, lam akhir, dan hak, tersisalah alif, yaitu zat yang maha hidup, karena alif itulah diri Allah dan keesaan Allah. Pada saat kita berdiri, alif berdiri, alif di atas, akulah Allah. Tapi bukan kita yang mengaku, tapi sesungguhnya yang punya diri. Pada saat kita duduk, alif di atas u, ini wujudnya Allah. Saat kita berbaring, alif di bawah i, ini ilmunya Allah. Jadi yang mana yang bukan milik Allah? Kalau semuanya adalah milik Allah, inilah kita yang disuruh mengembalikan haknya Allah. Alam kenyataannya Allah melalui nurnya. Tadi dari nur itulah zohirnya semesta alam. Dan nur inilah rahasia Tuhan, zat sifat asma af'al yang bernama Allah. Alam adalah kenyataan Allah, dan Allah meliputi alam. Disinilah baru kita wajib mengatakan la ilaha illallah. Tiada wujud melainkan wujud Allah. Tiadakanlah, nafikanlah wujud yang lain selain wujud Allah. Kemudian tetapkanlah bahwa yang wujud ini hanya Allah. Kalau masih berzikir, adalah seharusnya di situ mengesahkan diri melalui pujian, melalui zikir, supaya kita lenyap dalam kalimat yang dibaca. Apabila kita mengatakan dan berzikir Allah, 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 harusnya kita senyap di dalam kalimat itu. Tidak sekadar bacaan zikir saja, tapi mengesahkan diri melalui zikir dan pujian itu.
apabila kita bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti menitipkan salam saja, karena kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Apabila bersolawat maka memuji Muhammad pada diri sebelum kenal Allah. Ketika berzikir kita merasa kosong. Apabila kita memuji Allah maka pula memuji diri zat dan nama itu esa. Allah wujud, Muhammad mewujud, itulah rupanya. Ketika memuji Allah atau memuji Muhammad melainkan memuji diri. Oleh karena itulah apabila belum kenal, perbanyaklah membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad dan sholawat yang lain. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.